Kenapa kebanyakan orang gagal meraih impiannya? Jawabannya bukan karena mereka tidak cukup pintar, bukan karena mereka tidak punya kesempatan, bukan pula karena hidup melawan mereka. Alasannya jauh lebih sederhana, namun sekaligus lebih menyakitkan. Karena mereka tidak mau membayar harga yang diperlukan. Kita semua punya impian. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bermimpi besar, untuk membayangkan masa depan yang indah. Ada yang bermimpi punya rumah sendiri, ada yang ingin membawa keluarganya keluar dari kemiskinan, ada yang ingin menulis buku, membangun bisnis, atau sekadar hidup dengan tenang tanpa dihantui rasa takut akan hari esok. Dan kenyataannya, sebagian besar dari mimpi itu mati bukan karena dunia terlalu kejam, melainkan karena kita membiarkan mimpi itu mati perlahan, tercekik oleh kebiasaan buruk, ditunda oleh rasa malas, atau ditenggelamkan oleh alasan yang kita ciptakan sendiri. Orang gagal bukan karena mereka tidak tahu caranya berhasil. Informasi tentang bagaimana mencapai sesuatu sekarang ada di mana-mana. Buku, seminar, video, mentor, bahkan internet penuh dengan peta jalan menuju sukses. Namun yang membedakan mereka yang berhasil dan yang gagal bukanlah pengetahuan, melainkan disiplin untuk melakukan apa yang sudah mereka tahu. Seringkali kita tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi kita memilih jalan yang lebih mudah, yang lebih nyaman, yang lebih menyenangkan untuk sesaat. Hidup ini seperti sebuah kebun. Setiap hari, kita diberikan tanah kosong, dan kita bebas menanam apapun yang kita mau. Bisa kita taburkan benih gandum yang kelak memberi panen berlimpah, atau kita biarkan semak belukar tumbuh liar, menyesakan lahan, merampas kesuburan tanah. Disiplin adalah benih, sementara kelalaian adalah gulma. Tidak ada tanah yang kosong selamanya. Bila kita tidak menanam yang baik, sesuatu yang lain akan tumbuh, dan biasanya itu bukan yang kita inginkan. Kebanyakan orang gagal karena mereka menunda menanam. Mereka berkata, besok saya mulai, nanti kalau sudah siap, atau kalau ada waktu luang saya akan melakukannya. Tapi waktu tidak menunggu. Musim tanam berlalu begitu cepat, dan saat mereka akhirnya sadar, musim panen sudah lewat tanpa hasil. Dan disitulah ironi kehidupan. Orang menyesal bukan karena mimpinya terlalu besar, tapi karena tidak pernah berani melakukan hal kecil setiap hari yang membawa mereka ke arah mimpi itu. Mereka membiarkan tahun demi tahun lewat, lalu suatu hari mereka menoleh ke belakang dan bertanya, kemana perginya semua waktu itu? Mengapa saya masih di tempat yang sama? Saya sering berkata, disiplin lebih ringan daripada penyesalan. Mengangkat beban hari ini, meski terasa berat, jauh lebih ringan dibandingkan menanggung rasa pahit di masa depan karena kita tahu seharusnya kita bisa, tapi tidak pernah mencoba. Penyesalan itu tidak berumur pendek. Ia menetap. Ia membisikkan suara di kepala Anda setiap malam, mengingatkan bahwa seharusnya Anda bisa lebih baik. Dan itulah mengapa begitu banyak orang hidup dalam bayangan kecewa terhadap dirinya sendiri. Lihatlah orang-orang yang Anda kagumi. Apakah mereka berhasil hanya karena keberuntungan? Jarang sekali. Yang membedakan mereka hanyalah satu hal, kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang-ulang dengan konsistensi. Kebiasaan membaca, kebiasaan belajar, kebiasaan bekerja keras, dan kebiasaan mengendalikan diri dari godaan yang sia-sia. Hidup mereka tidak ditentukan oleh satu keputusan besar, melainkan oleh ratusan keputusan kecil yang terus mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Tapi disinilah masalahnya. Kebanyakan orang tidak sabar dengan proses. Mereka ingin hasil cepat, ingin kesuksesan instan, ingin panen tanpa menanam. Dan saat kenyataan tidak memberi apa yang mereka harapkan, mereka menyerah. Mereka berkata, mungkin ini bukan jalan saya. Padahal sebenarnya, mereka hanya berhenti terlalu cepat. Kehidupan ini punya ritme seperti musim. Ada musim menanam, ada musim merawat, dan ada musim menuai. Tidak ada yang bisa langsung melompat ke musim panen.
tetapi banyak orang mencoba melakukannya. Mereka mencoba mencari jalan pintas, padahal jalan pintas hanya menipu kita dengan ilusi hasil cepat. Tetapi akhirnya kita kembali ke titik awal, kehilangan waktu yang berharga. Kenapa kebanyakan orang gagal meraih impiannya? Karena mereka menyerah pada kenyamanan jangka pendek. Mereka menukar masa depan mereka yang indah dengan kesenangan sementara. Mereka lebih memilih 1 jam bersantai daripada 1 jam belajar. Lebih memilih menunda pekerjaan daripada menyelesaikannya. Lebih memilih mengeluh tentang keadaan daripada mengambil tanggung jawab untuk memperbaikinya. Tanggung jawab. Kata ini berat, tetapi inilah fondasi dari semua perubahan. Sampai seseorang berani berkata, hidup saya adalah hasil dari keputusan saya. Tidak ada yang akan berubah. Sebab selama kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, kita tetap terjebak dalam lingkaran yang sama. Hanya saat kita mengambil tanggung jawab penuh, barulah kita mendapatkan kekuatan untuk merancang masa depan. Dan beginilah kenyataannya. Disiplin itu tidak glamor. Ia tidak selalu tampak hebat di mata orang lain. Disiplin sering berarti bangun lebih awal saat orang lain masih tidur, menolak kesenangan yang orang lain nikmati, mengerjakan hal-hal yang membosankan berulang-ulang tanpa ada yang memuji. Disiplin adalah membangun pondasi di bawah tanah, tak terlihat, sementara orang lain sedang asik mendirikan rumah dari kertas di atas permukaan. Tapi suatu hari, badai datang, dan barulah kita lihat mana yang bertahan, mana yang runtuh. Kebanyakan orang gagal karena mereka hanya fokus pada hasil, bukan pada pondasi. Mereka ingin rumah yang indah, tetapi tidak mau menggali tanah untuk membuat dasar yang kokoh. Mereka ingin sukses, tetapi tidak mau mengubah kebiasaan sehari-hari. Dan kebiasaan kecil itu, cara Anda menggunakan waktu, cara Anda berbicara pada diri sendiri, cara Anda memperlakukan orang lain, itulah yang menentukan apakah impian Anda akan tumbuh atau layu. Saya percaya, setiap orang punya potensi luar biasa. Tidak ada yang dilahirkan untuk gagal, tetapi potensi itu seperti biji dalam tanah. Jika tidak ditanam, tidak dirawat, tidak diberi cahaya dan air, ia akan mati begitu saja. Banyak orang tidak gagal karena kurang potensi. Mereka gagal karena tidak pernah memberi kesempatan pada potensi itu untuk tumbuh. Hidup memberi kita pilihan setiap hari, disiplin atau penyesalan, tanggung jawab atau alasan, pertumbuhan atau kenyamanan. Dan keputusan kecil itu, bila diulang setiap hari, akhirnya menentukan arah seluruh hidup kita. Tetapi, mari kita jujur pada diri sendiri. Mengapa disiplin terasa begitu sulit? Mengapa begitu banyak orang tahu apa yang harus dilakukan, namun tetap saja memilih jalan yang berbeda? Alasannya sederhana, karena rasa sakit disiplin itu nyata, langsung terasa. Sementara rasa sakit penyesalan masih jauh di depan. Bangun pagi untuk berolahraga terasa berat sekarang. Menahan diri dari membeli barang yang tidak perlu terasa menyakitkan sekarang. Duduk belajar saat teman-teman bersenang-senang terasa membosankan sekarang. Rasa sakit disiplin selalu datang di awal, dan kebanyakan orang tidak mau membayar di muka. Mereka memilih kenyamanan instan. Tanpa sadar, mereka sedang mengikat diri pada penyesalan jangka panjang yang jauh lebih berat. Hidup ini seperti menabung atau berutang. Disiplin itu seperti menabung. Mungkin sedikit demi sedikit, kadang terasa lambat. Tetapi setiap hari saldo bertambah. Sedangkan kemalasan itu seperti berutang. Rasanya bebas di awal, menyenangkan, seakan tidak ada konsekuensi. Tapi tagihannya selalu datang, dan saat datang, ia menuntut lebih banyak dari yang kita kira. Lihat sekeliling kita. Berapa banyak orang yang berkata mereka ingin sukses, tapi hidup mereka tidak menunjukkan satu pun kebiasaan yang mendukung kata-kata itu. Mereka ingin sehat, tapi makanan yang mereka pilih tiap hari justru merusak tubuh mereka. Mereka ingin bebas finansial, tapi setiap uang yang mereka dapat langsung habis untuk kesenangan sesaat.
Mereka ingin membangun hubungan yang indah, tapi mereka tidak pernah belajar mengendalikan ego dan berbicara dengan kasih. Semua orang ingin hasil, tetapi sangat sedikit yang rela hidup selaras dengan proses yang dibutuhkan untuk mencapai hasil itu. Saya sering menyebutnya jurang kecil antara tahu dan lakukan. Jurang itu kelihatannya sepele, tapi di sanalah kebanyakan mimpi mati. Kita semua tahu bahwa membaca buku setiap hari lebih baik daripada menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Kita tahu bahwa menabung lebih baik daripada boros. Kita tahu bahwa menjaga tubuh dengan olahraga lebih baik daripada hidup pasif. Pengetahuan itu bukan masalah. Masalahnya adalah keberanian untuk menyeberangi jurang kecil itu, untuk mengubah tahu menjadi lakukan. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka tidak punya impian yang jelas, tetapi karena mereka tidak pernah menyeberangi jurang itu. Mereka puas hanya dengan bermimpi, membicarakan impian, membayangkan betapa indahnya jika itu tercapai. Tetapi mimpi tanpa tindakan hanyalah ilusi yang perlahan mengikis kepercayaan diri. Dan inilah yang lebih berbahaya. Setiap kali kita menunda, setiap kali kita mengkhianati keputusan baik yang sudah kita buat, kita menanam benih keraguan dalam diri. Lama-kelamaan, kita berhenti percaya pada diri sendiri. Kita berkata, saya akan mulai besok. Tapi jauh di lubuk hati, kita tahu itu tidak benar. Kita membuat janji pada diri sendiri, lalu melanggarnya berulang-ulang. Dan akhirnya kita kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Inilah kematian yang paling menyakitkan, bukan tubuh kita, tapi keyakinan kita pada diri sendiri yang mati perlahan. Sebaliknya, orang yang berhasil tidak selalu lebih pintar, tidak selalu punya sumber daya lebih banyak, tapi mereka punya satu kebiasaan sederhana. Mereka menjaga janji pada diri sendiri. Mereka berkata akan mulai, dan mereka benar-benar mulai. Mereka berkata akan selesai, dan mereka benar-benar menyelesaikan. Mereka melatih otot kecil yang bernama integritas. Sampai suatu hari, otot itu cukup kuat untuk menopang impian yang besar. Perjalanan sukses bukan tentang melakukan hal-hal besar sekali saja. Itu tentang melakukan hal-hal kecil dengan konsistensi yang hampir membosankan. Menulis 1 halaman setiap hari, menyisihkan sedikit uang setiap bulan, membaca beberapa lembar buku setiap malam, berbicara dengan penuh kasih setiap kali ada kesempatan. Kemenangan kecil itu tidak tampak spektakuler, tapi mereka menumpuk, dan suatu hari orang lain akan melihatnya sebagai kesuksesan besar. Padahal rahasianya sederhana, kesetiaan pada hal kecil, setiap hari. Mari kita bayangkan sebuah kebun lagi. Anda tidak bisa menanam benih hari ini, lalu besok menuntut panen. Itu bukan cara kerja alam. Tanah butuh waktu untuk menerima, akar butuh waktu untuk tumbuh, tunas butuh waktu untuk muncul, dan tanaman butuh waktu untuk berbuah. Begitu juga dengan hidup. Anda tidak bisa membangun tubuh sehat dengan olahraga sekali saja. Anda tidak bisa membangun kekayaan dengan menabung 1 kali. Anda tidak bisa membangun karakter dengan 1 tindakan baik. Semua hal besar dalam hidup butuh waktu, butuh pengulangan, butuh kesabaran. Dan disitulah orang-orang gagal. Mereka tidak sabar dengan musim. Mereka ingin musim semi dan musim panen sekaligus. Mereka lupa bahwa ada musim dingin, ada hujan, ada masa-masa sulit yang harus dilalui. Mereka tidak tahan dengan masa ketika hasil belum terlihat, lalu mereka menyerah. Padahal justru di masa itulah karakter mereka sedang dibentuk. Musim sulit bukan hukuman. Musim sulit adalah pelatihan. Seperti baja yang ditempa api, jiwa kita ditempa oleh kesulitan. Orang yang menghindari kesulitan, orang yang selalu mencari jalan paling mudah, jarang sekali menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Karena hanya melalui kesabaran menghadapi tantangan, kita belajar siapa diri kita sebenarnya. Orang banyak gagal meraih impiannya bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka terlalu cepat berhenti. Mereka sudah menanam, sudah menyiram, sudah berdoa, tetapi saat hasil tidak muncul secepat yang mereka inginkan, mereka pergi, dan tanah yang mereka tinggalkan itu suatu hari bisa saja memberi panen. Hanya saja mereka tidak ada lagi di sana untuk menuainya. Hidup ini tidak pernah menjanjikan hasil instan, tapi ia selalu adil.
Ia memberi kita tepat sesuai dengan apa yang kita tabur, asalkan kita tidak berhenti merawatnya. Disiplin kecil, tindakan konsisten, kesabaran menghadapi musim dan keberanian untuk bertanggung jawab, itulah kunci yang memisahkan mereka yang berhasil dari mereka yang gagal. Dan ingatlah satu hal, dunia tidak peduli pada alasan kita. Dunia hanya memberikan hasil berdasarkan tindakan kita. Tanah tidak peduli siapa yang menanam. Ia akan menumbuhkan apa saja yang Anda berikan. Binih gundum atau binih gulma, itu pilihan Anda. Kehidupan tidak peduli seberapa keras Anda mengeluh atau seberapa panjang daftar alasan Anda. Kehidupan hanya memberi sesuai dengan apa yang Anda tabur setiap hari. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kenapa kebanyakan orang gagal. Kita sudah tahu alasannya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau berbeda? Apakah Anda mau menjadi orang yang menanam, merawat, bersabar, dan menuai? Atau Anda mau bergabung dengan mereka yang menyesal di kemudian hari? Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Hidup selalu menguji kita. Tidak dengan pertanyaan rumit, tapi dengan pilihan sederhana setiap hari. Apakah kita memilih kenyamanan atau pertumbuhan? Apakah kita memilih alasan atau tanggung jawab? Apakah kita memilih disiplin atau penyesalan? Kebanyakan orang gagal karena mereka tidak pernah sadar bahwa setiap keputusan kecil adalah bagian dari ujian besar. Mereka pikir gagal itu terjadi tiba-tiba, seolah ada satu momen dramatis yang membuat hidup runtuh. Padahal, kegagalan jarang datang dalam bentuk besar yang mencolok. Ia datang perlahan, diam-diam, dalam bentuk kebiasaan kecil yang diabaikan. Bangun siang sekali, tidak masalah sekali. Menunda pekerjaan, tidak masalah sekali. Membelanjakan uang tanpa pikir panjang, tidak masalah sekali. Tidak membaca, tidak belajar hari ini, tidak masalah sekali. Tetapi ketika sekali itu menjadi kebiasaan, hidup mulai bergerak menjauh dari impian. Satu langkah kecil menuju arah yang salah, bila diulang setiap hari, akan membawa kita ke tempat yang sangat jauh dari tujuan. Sebaliknya, sukses pun tidak datang sekaligus. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang tampaknya tidak signifikan tapi diulang terus-menerus. Bangun lebih pagi, belajar sedikit demi sedikit, menabung dengan konsisten, berani mencoba meski takut, berani jujur meski sulit. Semua itu tampak sepele hari ini. Tetapi setelah bertahun-tahun, mereka menjadi fondasi dari kehidupan yang tidak bisa digoyahkan. Lihatlah orang-orang yang Anda kagumi. Para pemimpin, pengusaha, seniman, atlet, atau siapapun yang berhasil membangun sesuatu yang bernilai. Hidup mereka bukanlah hasil dari satu keputusan besar semata. Itu hasil dari 1000 keputusan kecil yang mereka ambil dengan kesadaran. Keputusan untuk tetap berlatih meski lelah, keputusan untuk tetap membaca meski mata sudah berat, keputusan untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbohong. Semua keputusan kecil itu menumpuk dan akhirnya menciptakan sesuatu yang disebut kehebatan. Dan disinilah rahasia yang sering tidak dibicarakan. Sukses bukan soal bakat, sukses bukan soal keberuntungan, sukses bukan soal koneksi. Sukses adalah soal karakter. Karakter untuk tetap berjalan saat orang lain berhenti. Karakter untuk terus bekerja saat hasil belum terlihat. Karakter untuk tetap percaya saat dunia mulai meragukan. Namun, kebanyakan orang gagal karena mereka membangun hidup hanya di atas keinginan, bukan karakter. Keinginan itu rapuh, keinginan mudah berubah. Hari ini ingin sukses, besok ingin santai. Hari ini ingin sehat, besok ingin makan berlebihan. Keinginan selalu dipengaruhi suasana hati. Tapi karakter berdiri teguh meski angin berubah arah. Karakter berkata, ini jalannya, ini pilihanku, dan aku akan tetap di sini meski tidak mudah. Jika Anda hanya hidup dengan keinginan, Anda akan terombang-ambing. Tetapi jika Anda membangun hidup dengan karakter, Anda akan punya jangkar yang membuat Anda tetap kokoh dalam badai. Dan jangan salah, badai akan datang. Tidak ada yang bisa menghindari musim dingin dalam hidup. Akan ada masa-masa sulit, kegagalan, penolakan, kerugian, rasa sakit. Tetapi disitulah kita membedakan siapa yang benar-benar hidup dengan disiplin dan siapa yang hanya hidup dengan keinginan. Orang yang hanya mengikuti keinginan akan menyerah saat badai datang. Tetapi orang yang punya karakter
mereka tetap berdiri. Mereka tahu badai bukan akhir, badai hanya bagian dari musim. Banyak orang gagal karena mereka mengira badai itu tanda bahwa mereka salah jalan. Padahal tidak. Badai seringkali adalah tanda bahwa Anda sedang di jalan yang benar. Karena jalan pertumbuhan selalu penuh tantangan. Tidak ada tanah subur tanpa batu yang harus dibersihkan. Tidak ada pohon kokoh tanpa angin kencang yang menguji akarnya. Tidak ada jiwa kuat tanpa masa-masa sulit yang menempanya. Dan di titik ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, seberapa serius kita dengan impian kita? Apakah kita cukup serius untuk melewati rasa sakit disiplin? Apakah kita cukup serius untuk menunggu musim panen dengan sabar? Apakah kita cukup serius untuk menolak jalan pintas dan memilih jalan yang panjang tapi benar? Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar serius. Mereka hanya bermain-main dengan impian mereka. Mereka membicarakannya, membayangkannya, bahkan mempostingnya di media sosial. Tetapi ketika harus bekerja, ketika harus bangun lebih pagi, ketika harus menolak kesenangan sesaat, mereka mundur. Impian tidak akan datang pada orang yang hanya bermain-main. Impian datang pada orang yang serius, orang yang berani menukar kenyamanan hari ini dengan kebesaran di masa depan. Dan disinilah sebuah kebenaran yang sulit tapi harus kita terima. Tidak semua orang akan berhasil, karena tidak semua orang mau membayar harga. Dunia ini penuh dengan orang yang berkata, saya ingin, tapi hanya sedikit yang berkata, saya rela. Relakan kenyamanan, relakan kesenangan instan, relakan alasan-alasan yang membuat kita tetap kecil. Anda mungkin bertanya, mengapa harus susah? Mengapa harus disiplin? Mengapa harus tanggung jawab? Karena hanya dengan itu kita tumbuh. Hanya dengan itu kita bisa meraih sesuatu yang benar-benar berarti. Bayangkan jika hidup memberikan kita semua hal yang kita inginkan tanpa usaha. Apa artinya sebuah kemenangan tanpa perjuangan? Apa artinya sebuah panen tanpa menanam? Apa artinya sebuah kesuksesan tanpa perjalanan panjang? Nilai sejati dari sukses bukan pada apa yang kita dapat, tapi pada siapa kita menjadi di sepanjang jalan. Uang, rumah, prestasi, semua itu bisa hilang. Tetapi karakter yang kita bangun dalam perjalanan, itulah yang akan bertahan. Dan akhirnya, disitulah jawaban sejatinya. Mengapa kebanyakan orang gagal meraih impiannya? Karena mereka lupa bahwa tujuan bukan hanya mendapatkan sesuatu, tapi menjadi seseorang. Mereka terlalu fokus pada hasil luar, lupa membangun kekuatan dalam. Mereka ingin hadiah tetapi menolak proses yang membentuk jiwa. Tetapi Anda tidak harus menjadi bagian dari kebanyakan orang. Anda bisa memilih jalan lain. Anda bisa memilih untuk hidup dengan disiplin, dengan tanggung jawab, dengan kesabaran, dengan karakter. Anda bisa memilih untuk tetap berjalan meski lambat, tetap menanam meski hasil belum terlihat, tetap percaya meski badai datang. Dan jika Anda memilih jalan itu, suatu hari Anda akan berdiri di puncak hidup Anda, melihat ke belakang dan berkata, ya, itu semua sepadan. Semua rasa sakit, semua disiplin, semua pengorbanan, itu semua membawaku ke sini. Dan pada akhirnya, kehidupan selalu meninggalkan pertanyaan ini untuk kita. Apakah kita akan menghabiskan hidup dengan alasan atau dengan hasil? Sebab, pada saat-saat terakhir kita nanti, alasan tidak akan berarti. Hanya hasil yang kita bawa, hanya karakter yang kita tinggalkan, hanya warisan yang kita tinggalkan pada dunia. Bayangkan suatu hari, saat usia kita menua, kita duduk sendirian merenungi perjalanan panjang yang telah kita lalui. Pada momen itu, kita tidak akan menyesal karena gagal membeli mobil mewah. Kita tidak akan menyesal karena gagal mengikuti tren, atau karena gagal terlihat keren di mata orang lain. Penyesalan yang sesungguhnya jauh lebih dalam. Penyesalan karena kita tahu di dalam diri ini ada potensi besar yang tidak pernah kita jalani. Ada buku yang tidak pernah kita tulis, ada bisnis yang tidak pernah kita mulai, ada kesehatan yang tidak pernah kita rawat, ada cinta yang tidak pernah kita ungkapkan, ada kehidupan yang tidak pernah kita berani hidupi sepenuhnya. Dan itulah sebabnya disiplin bukan sekedar aturan kaku.
Disiplin adalah cara kita menghormati diri sendiri. Disiplin adalah bukti bahwa kita percaya pada masa depan kita, bahwa kita percaya hidup ini bisa lebih besar, lebih bermakna. Kenapa kebanyakan orang gagal meraih impiannya? Karena mereka berhenti percaya pada dirinya sendiri. Mereka biarkan dunia meyakinkan bahwa mereka tidak cukup. Mereka biarkan kegagalan kecil menghancurkan semangat besar. Mereka biarkan komentar orang lain menutup suara hati yang mendorong mereka untuk maju. Tetapi Anda yang mendengarkan ini, Anda punya kesempatan untuk berbeda. Anda bisa memutus rantai alasan. Anda bisa berdiri tegak dan berkata, "Saya bertanggung jawab penuh atas hidup saya. Apapun yang terjadi, saya akan tetap melangkah. Saya akan menanam, saya akan merawat, saya akan menunggu, saya akan menuai. Saya akan menghormati janji saya pada diri sendiri." Ingatlah, dunia tidak memberi pada mereka yang hanya berharap. Dunia memberi pada mereka yang berani. Berani disiplin, berani jujur, berani gagal, berani bangkit lagi. Dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan hanyalah bagian dari proses. Setiap orang besar yang Anda kagumi pernah gagal. Setiap pengusaha sukses pernah kehilangan. Setiap atlet hebat pernah kalah. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka menjadikan kegagalan sebagai pelajaran, bukan alasan untuk berhenti. Kebanyakan orang gagal meraih impiannya karena mereka memperlakukan kegagalan sebagai akhir. Padahal, kegagalan hanyalah tanda bahwa Anda sedang belajar, bahwa Anda sedang bergerak, bahwa Anda sedang bertumbuh. Hidup ini singkat, waktu berjalan lebih cepat daripada yang kita kira. Dan setiap hari yang kita buang, setiap kesempatan yang kita lewatkan, tidak akan pernah kembali. Karena itu, jangan menunda lagi. Jangan menunggu waktu yang sempurna. Waktu yang sempurna tidak pernah datang. Mulailah hari ini dengan apa yang Anda punya, dengan langkah kecil yang bisa Anda ambil. Anda tidak harus melompat jauh, cukup satu langkah. Satu halaman dibaca, satu kata ditulis, satu keringat keluar, satu kebaikan dilakukan. Dan besok, lakukan lagi. Dan lusa, lakukan lagi. Sampai kebiasaan itu menjadi bagian dari diri Anda. Sampai hidup Anda bergerak ke arah yang benar. Dan inilah jalan yang memisahkan kebanyakan orang yang gagal dan sedikit orang yang berhasil. Pilihan untuk tetap melangkah meski kecil, untuk tetap setia meski bosan, untuk tetap percaya meski belum terlihat. Dan saat Anda hidup dengan cara itu, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Anda mulai menghormati diri sendiri lagi. Anda mulai membangun rasa percaya diri, bukan dari kata-kata, tapi dari bukti nyata. Anda bisa berkata, "Ya, saya menjaga janji pada diri saya. Saya bisa diandalkan. Saya bisa dipercaya." Dan dari titik itu, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Karena orang yang percaya pada dirinya sendiri, yang menjaga integritasnya, yang menghormati janjinya, akan selalu menemukan jalan. Dunia mungkin menutup pintu, tapi ia akan menciptakan pintu lain. Dunia mungkin memberi badai, tapi ia akan menemukan cara berlayar. Dunia mungkin mencoba menjatuhkan, tapi ia akan selalu bangkit lagi. Inilah arti sejati dari meraih impian. Bukan sekedar memiliki sesuatu, tetapi menjadi seseorang. Menjadi pribadi yang berdisiplin, bertanggung jawab, berani, tangguh, penuh syukur. Menjadi pribadi yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga memberi cahaya bagi orang lain. Jangan biarkan hidup Anda berakhir dengan penyesalan. Jangan biarkan nama Anda tercatat hanya sebagai bagian dari kebanyakan orang. Pilihlah jalan yang berbeda, pilihlah jalan disiplin, jalan tanggung jawab, jalan pertumbuhan. Karena suatu hari, ketika Anda berdiri di puncak hidup Anda, melihat ke belakang pada perjalanan panjang penuh luka dan kemenangan, Anda akan tahu, semua itu sepadan. Semua disiplin, semua air mata, semua pengorbanan, semua keberanian, itulah yang membentuk siapa Anda hari ini. Dan pada saat itu, Anda tidak hanya akan berkata,
saya meraih impian saya. Anda akan berkata dengan penuh keyakinan, saya telah hidup sepenuhnya.